Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Eva Winanda, NIM 20111241035, kelas PG PAUD 3B. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi 1 semester dari mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan merupakan pengaturan atau penataan suatu kegiatan, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan pendidikan. Jadi pengelolaan pembelajaran adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran agar dapat terjadi proses perolehan ilmu serta penguasaan materi. Pengelolaan pembelajaran pada usia dini sangat memperhatikan perkembangan anak agar mencapai tujuan pendidikan baik secara umum maupun khusus. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran pada anak usia dini yaitu cara belajar anak, cara berpikir anak, dan prinsip pembelajaran anak. Untuk selanjutnya, pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini merupakan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak dengan pengembangan kurikulum. Hakikat pembelajaran, yaitu interaksi timbal balik antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke peserta didik supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku maupun pengetahuan. Komponen pembelajaran meliputi kurikulum, tujuan guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Karakteristik pembelajaran, yaitu anak belajar dengan bermain, lalu anak membangun pengetahuan, lalu anak belajar secara alami, lalu anak mempertimbangkan apa yang ia pelajari. Prinsip pembelajaran anak usia dini yaitu 1. Berorientasi pada kebutuhan anak, 2. Belajar melalui bermain, 3. Kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu, 4. Menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual, 5. Lingkungan kondusif, 6. Menggunakan berbagai model pembelajaran, 7. Mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama, 8. Menggunakan media dan sumber belajar, 9. Pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar anak. 3. Pembelajaran abad 21, yaitu berpacu pada buku paket dan guru sebagai satu-satunya sumber utama, menjadikan sulit untuk terjadi pembelajaran mutakhir mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan Big Data pada pembelajaran abad 21 sebagai sumber belajar menjadi keniscayaan. Kemudahan akses atau aksesibilitas terhadap sumber belajar digital. Karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik pada abad 21 yaitu menyukai kebebasan dalam belajar atau self-direct learning, mulai dari mendiagnosa kebutuhan belajar, menentukan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih strategi belajar, mengevaluasi hasil belajarnya sendiri, mempelajari hal-hal baru yang praktis sehingga mudah beralih fokus belajarnya meskipun memiliki kecukupan waktu untuk mempelajarinya, merasa nyaman dengan lingkungan yang terhubung dengan jaringan internet, berkreasi, berkolaborasi, dan membantu berbagai informasi sebagai bentuk partisipasi. Peran guru pada abad 21 yakni seorang guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, guru juga berperan sebagai seorang advokat. Guru juga harus bisa mengadvokasi siswa. Guru pada abad 21 harus dapat kritis terhadap sistem pendidikan yang berlaku agar sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Model pembelajaran abad 21 yaitu ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok kecil, discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, pembelajaran konstekstual. Perencanaan pembelajaran, yaitu merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Perencanaan pembelajaran juga bertujuan untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, dan penggunaan alat, serta perlengkapan pembelajaran. Menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan
dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Fungsi perencanaan pembelajaran memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan, sekolah, dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan itu. Membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan siswa, minat siswa, dan mendorong motivasi belajar siswa. Mengurangi kekurangan dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Prinsip perencanaan pembelajaran menurut Trianto yaitu relevansi, adaptas, kontinuitas, fleksibilitas, kepraktisan, dan akseptabilitas, kelayakan, serta akuntabilitas. Lalu komponen-komponen perencanaan pembelajaran yakni program tahunan atau rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran dan program semester atau rencana pembelajaran untuk 1 semester pembelajaran. 5. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti mendukung keberhasilan pengelolaan pembelajaran yang bermakna. Mengarahkan guru dalam menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mengarahkan guru untuk membangun sikap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran. Jenis rencana pembelajaran ada 3, yakni program semester, program pelaksanaan pembelajaran mingguan, serta rencana pelaksanaan pembelajaran harian. 6. Pengembangan tema. Tema merupakan topik yang mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan main dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Prinsip dalam memilih tema yakni kedekatan, artinya tema hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dari anak. Kesederhanaan artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Kemenarikan artinya tema yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Keinsidentalan artinya pemilihan tema tidak selalu yang direncanakan di awal tahun, dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Strategi pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Lingkungan belajar anak sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak, karena anak pertama belajar dari lingkungan di sekitarnya. Anak sensitif untuk menerima segala rangsangan yaitu pada masa fungsi-fungsi fisik dan psikis siap merespon segala yang diberikan oleh lingkungan. Ketepatan lingkungan akan mempengaruhi pada proses dan hasil perilaku anak. Maka dari itu diperlukan lingkungan yang sistematis, terencana, dan teratur. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu untuk merangsang atau mengundang anak, memfasilitasi multisensori anak, dan kesempatan beraktivitas bagi anak. Jenis lingkungan belajar anak yaitu outdoor dan indoor. RPPH berikut adalah contoh RPPH yang sudah saya buat. Sembilan, penilaian pembelajaran. Penilaian adalah proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik yang merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat kecapaian kompetensi sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Prinsip penilaian pembelajaran yakni mendidik atau dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak, lalu berkesinambungan, yaitu dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus.
3 objektif, yaitu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 4 akuntabel, 5 transparan, 6 sistematis, 7 menyeluruh, 8 bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.